Bapak Ibu hadirin sekalian yang kami hormati, untuk selanjutnya marilah kita mengawali kegiatan kita ini bersama-sama membaca tahlil. Pembacaan tahlil oleh Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Anwar Mansur, pengasuh Pondok Pesantren Lirboyo Kediri. Kami persilahkan. Ila hadrati habibina syafi'ina wa alikan Sayyidina Pak Sayyidina Bakatin Aimad Abaina wa abaina ma'azati hadal mahad Jamil min Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil alamin. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin. La ilaha illallah akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarri wasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. La ilaha illallah akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi walladzina yu'minuna bima unzila ilaihim ulaika 'ala hudan min rabbihim. Allahu la ilaha illa qayyum la ta'khudhuhu sinatun lahu ma fis samawati wa ma fil ardh man dzal ladzi yashfa'u 'indahu bi idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa' wasi'a kursiyuhu samawati wal lillahi ma fis samawati wa in tubdu ma fi anfusikum wa tukhfuhu wa yaghfiru man yasha' wa yu'adhibu man yasha' wallahu 'ala kulli syai'in qadir. Amana rasul ma unzila kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi la nufarriqu baina rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna waghfir lana warhamna wa'fu 'anna waghfir lana warhamna wa'fu 'anna waghfir lana anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Irhamna ya arhamar rahimin. Irhamna ya Abdul dzikri la ilaha illallah 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 subhanallah bihamdihi subhanallahil azim bihamdihi subhanallahil azim subhanallah bihamdihi subhanallah. Sallallahu ala Muhammad 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 sallallahu. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim subhanallahil azim subhanallahil azim atadama subhanallah atadama khalaqallah atadama khalaqallah subhanallah ya hafid ya latif ya nasir ya wakil ya
Ya Hafid Ya Latif Ya Nasir Ya Hakim Ya Hafid Ya Latif Ya Nasir. Allahumma salli habibika salim. Allahumma salli habibika Muhammad wa salim. Allahumma salli salim. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حمدا نائما حمدا شاكرا حمدا يوابا وغافا مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على محمد في الأولين والآخرين وصل وسلم على محمد في النبي والرسولين وصل وسلم على محمد وصل وسلم على مريم الدين يا رب العالمين اللهم تقبل وأوث ثواب ما قرنا من القرآن العظيم وما سبحنا واستغفرنا وحنا سعيد محمد صلى الله عليه وسلم هذه دواسن رحمة نجوا بركة شمل حضرة حبيبنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وجميع إخواني من الأنبياء والمرسلين والشهداء والأولياء والصالحين والعلماء إلى من جميع الملائكة المقربين خصوصا إلى شيخ عبد القادر الجيلاني ثم جميع أهل القبور من سنة المؤمنين من المشاهدين المغرب وبارها خصوصا إلى أبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأجدادنا أنا خصوصا إلى المغفورة إلى المغفورة اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وارفع درجتهم في المهديين واخلفهم بعقب الغابر واخسف لهم بقبر نور لهم فيه واغفر لنا معهم يا ارحم الراحمين اللهم ارحمهم بالقران العظيم رحمه واسعه واغفر لهم جميع الدنيا والاخره يا رب العالمين اللهم اجعل قبورهم رياض الجنان واجعل الجنه مثواهم اللهم انزل رحمه ومغفرة القبور لنا مسلمين مسلمات ارفع لهم الدرجات وادخلهم الحسنات وكفر عنهم السيئات وادخلنا ويوم الجنة مهد يا أيها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية وادخلي في عبادي وادخلي جنتي اللهم سلمنا والمسلمين وعافنا والمسلمين وقنا وأيام شر مصائب اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا في الدنيا بالآخرة اللهم اجعلنا بالعبد والسلامة وحققنا بالتقوى والسلامة وادب جبادنا تامة دينا سودا اللهم إنا نسألك علما اللهم نسألك علما وكن كشعرك يا أرحم الراحمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم والتواب الرحيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا متقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Mukarram Romo Kiai Haji Muhammad Anwar Mansur, Al-Mukarram Romo Kiai Haji Abdullah Kafabihi Makhrus, Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Bahauddin Nur Salim, para masyayikh Pondok Pesantren Lirboyo, Ibu Nyai Hajah Aina Ul Mardiyah SHI MPDI, hadir juga Ibu Nyai Hajah Qoniatuz Zahro, penasehat RMI Putri Kabupaten Kota Kediri, Wali Kota Kediri Bapak Haji Abdullah Abu Bakar SE, Bapak Dandim 0809 Kapolres Kota dan Kabupaten Kediri, para Ibu Nyai, para pengasuh Pondok Pesantren sekota Kabupaten Kediri, Rois Syuriah dan Ketua Tanfidiyah PCNU Kota Kabupaten Kediri, pengurus dan juga para santri, pengurus santri putri Pondok Pesantren sekota Kabupaten Kediri, para undangan, hadirin, pemirsa dimanapun Anda berada yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sejenak marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan banyak sekali nikmat kepada kita semuanya, sehingga hari ini Senin tanggal 25 Oktober 2021 kita bersama-sama dapat hadir dalam acara peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam
tahun 1443 Hijriah dan Hari Santri Nasional tahun 2021 yang digelar Robitoh Ma'ahid Islamiyah RMI Putri Kabupaten dan Kota Kediri di Pondok Pesantren Salafi Terpadu Ar-Risalah Lirboyo Kediri. Baik hadirin, dengan memohon ridho dari Allah Subhanahu wa taala, marilah acara ini kita buka dengan bersama-sama membaca Ummul Quran. Al-Fatihah. Demikian tadi pembukaan, dan untuk selanjutnya sejenak marilah kita simak dengan seksama pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan membacakan surah Ibrahim ayat 5 sampai dengan 8 oleh Nadia Salma Fitriah, santri Pondok Pesantren Salafi Terpadu Ar-Risalah Lirboyo Kediri. Kami persilakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad arsalna Musa biayatina an akhrij qaumaka minadh dhulumati ilan nuri wa dhakkirhum bi ayyamillah. Inna fi dzalika laayatin likulli sabbarin syakur. Wa idh qala Musa liqaumihi udhkuru ni'matallahi 'alaikum إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. صدق الله العظيم. Sadaqallahul Azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, dan Dialah yang Maha Agung. Hadirin dan pemirsa, telah kita simak bersama pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Selanjutnya, menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya dan Syubandul Waton. Hadirin dimohon berdiri. Sama
Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Bapak Ibu, para hadirin dan juga para pemirsa dimanapun Anda berada yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, marilah kita ikuti bersama sambutan pengasuh Pondok Pesantren Lirboyo Kediri Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Abdullah Kafa Bihi Makhrus. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadri wa miqdaril azim. Amma ba'd, yang kita hormati bersama Romo Kiai Haji Ki Anwar Mansur sebagai pengasuh Pondok Pesantren Lirboyo Kediri, Kiai Haji Ma'ruf Zainuddin beserta istri sebagai pengasuh Pondok Ar-Risalah, Bapak Kiai Haji Hakimnya atau Bapak Kikin pengasuh Pondok Pesantren Tebireng, Ibu Gubernur dan para kiai, para undangan wabil khusus Kiai Haji Bahudin atau Gus Bahak, ini aset pesantren, aset NU, dan para bunyai, para pejabat ya, wabil khusus Bapak Wali Kota, Bapak Kapolres, Bapak Dandim, dan para hadirin hadirat yang kemuliakan dan mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah fi dunya wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Ayol hudur rahimakumullah, ini merupakan acara ibu-ibu, namun ibu-ibu kan tidak mungkin mandiri, akhirnya mendatangkan laki-laki, namun laki-lakinya kan cuma beberapa bisa dihitung, jadi banyak ibunya daripada laki-laki itu. Ya hudur rahimakumullah, wanita itu adalah digambarkan dalam Al-Quran sebagai ladang, fa'tu harsakum anna syi'tum. Ladang itu atau sawah itu bila mana digarap dengan baik, diopeni dengan baik, maka akan menumbuhkan cucukulan atau tumbuh-tumbuhan yang baik. Maknanya pula, bila mana wanita itu salihah, taqiyah, zahidah, maka tidak istiqomah ya, maka tidak diragukan nanti akan menurunkan zuriat yang thayyibah. Kalau kita mengingat sejarah-sejarah, banyak sekali ulama-ulama itu walaupun bapaknya orang biasa, namun bila mana ibunya itu menghadap kepada Allah, ini mayoritas itu menurunkan atau mengeluarkan tokoh-tokoh ulama-ulama yang besar. Sebab doa ibu itu mustajab, doa itu mustajab. Namun kalau wanita itu keluyuran, sering keluar, bagaimana akan mendoakan anaknya itu? Ya hudur rahimakumullah, ilmu agama itu yang terpenting, ilmu banyak ya, namun yang terpenting 3. Satu, ilmu tauhid. Ilmu tauhid itu puncaknya membaca la ilaha illallah, itu puncaknya. Arti dalam membaca la ilaha illallah itu tidak ada pangeran kecuali Allah. Berarti apa yang terjadi di atas bumi itu merupakan kehendak Allah biiznillah. Selamat datang Ibu Gubernur, Ibu Khafifah, mudah-mudahan selalu sehat dan sukses, amin ya rabbal alamin. Selamat datang Ibu Gubernur, ini calon pemimpin ke depan ya, setidaknya wakil presiden atau presiden. Ayol hadirat, ayol hudur rahimakumullah.
Namun umumnya wanita itu, maaf ya, itu umumnya itu lemah. Baik fisik lemah, baik pendapat itu juga lemah, ini umumnya. Namun nanti ada adat istisna, itu minal mustasnayat ya. Namun ada wanita yang kuat, yang tangguh ya. Di antara salah satunya ibu gubernur kita itu tangguh itu. Saya sudah bisik-bisik Bu Khofifah, calon presiden atau wakil presiden itu. Sudah saya ngomong-ngomong dengan orang-orang atas. Alhamdulillah rahimakumullah. Jadi umumnya wanita itu demikian. Sebab wanita itu dijadikan oleh Allah dari tulang rusuk. Maka wanita itu tidak mungkin ya, satu tarekah terhadap laki-laki tidak mungkin ya. Jadi kalau laki-laki pikiran ke kanan, ini biasanya wanita pikirannya ke kiri ya. Itu umumnya. Sehingga dalam hadis qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, istausu an-nisa. Istausu itu dalam dalil farihin bisa bermakna ausu. Berhubung wanita itu dijadikan jadi ega bekas yang bengkong, maka supaya kalian wasiat terhadap wanita. Jadi wanita itu supaya sering diwasiati, sering dinasehati, sering dituturi. Atau istausu an-nisa maknanya iqbalu al-wasiat, supaya kalian menerima wasiat bahwasanya Kanjeng Nabi memberi wasiat tentang kewanitaan, wanita demikian-demikian. Atau sinyal ditolak, supaya kamu itu mencari wasiat untuk menghadapi wanita, supaya kamu sekalian menghimpun wasiat-wasiat atau ma'idhah-ma'idhah untuk menghadapi wanita. Sebab wanita itu walaupun fisiknya lemah, pendapatnya lemah, kalau ngamuk itu luar biasa ya. Kalau tidak percaya silakan suami wayuh, nanti bisa dihamuk tidak karuan ya. Sekian, al-afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin dan pemirsa dimanapun Anda berada yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, syukur alhamdulillah Ibu Gubernur Jawa Timur sudah hadir di tengah-tengah kita. Padatnya kegiatan beliau tapi masih menyempatkan untuk hadir spesial untuk Pondok Pesantren Lirboyo Kediri. Dan untuk selanjutnya kita ikuti bersama sambutan Ketua RMI Putri Kabupaten dan Kota Kediri, Ibu Nyai Hajah Ainaul Mardiyah Anwar. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'dah. Yang kami hormati dan yang kami muliakan Ayahanda Romo Kiai Haji Muhammad Anwar Mansur, yang kami hormati dan yang kami muliakan Kiai Haji Abdullah Kafabihi Makhrus, yang kami hormati dan yang kami muliakan Kiai Haji Bahauddin Nur Salim atau yang akrab dipanggil Gus Baha, yang kami hormati dan yang kami banggakan ibunda kita, yaitu Ibu Khofifah Indar Parawansa, Gubernur Jawa Timur, yang kami hormati Bapak Wali Kota Kediri, yang kami hormati Bapak Kapolresta Kota Kediri, yang kami hormati Bapak Dandim 0809, para undangan yang kami tidak bisa menyebut satu persatu, wabil khusus kepada pengasuh pondok pesantren yang ada di bawah naungan RMI Putri Kabupaten Kota Kediri. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bersilaturahim dalam rangka peringatan Maulidin Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, peringatan Hari Santri Nasional. Mudah-mudahan silaturahim kita ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua kalinya, sholawat
serta salam, mari bersama-sama kita haturkan kepada junjungan kita Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli alaihi. Para tamu undangan yang kami hormati, kami selaku Ketua RMI Putri Kabupaten Kota Kediri mengucapkan banyak terima kasih kepada para tamu undangan yang telah hadir pada acara hari ini. Wabil khusus kepada Gus Baha dan Ibu Gubernur yang telah berkenan hadir tengah-tengah kita ini. Perlu kami sampaikan, RMI Putri Kabupaten Kota Kediri beranggotakan kurang lebih 80 pesantren, dan di dalamnya diantaranya ada Pondok Pesantren Purwasri, ada Pondok Pesantren Ploso, ada Pondok Pesantren Sumbersari Pare, dan masih banyak lagi. Kegiatan RMI Putri Kabupaten Kota Kediri mengadakan halakoh 1 tahun 4 kali, tempat bergilir antar pesantren. 2 tahun sekali kami mengadakan silaturahim ke pondok-pondok pesantren, mulai dari Pulau Jawa paling ujung timur, yaitu di Kabupaten Banyuwangi. Kami bersilaturahim di Pondok Pesantren Blok Agung, Pondok Pesantren Berasan. Geser ke barat, yaitu kami bersilaturahim di Pondok Pesantren Genggong. Geser lagi ke barat, kami bersilaturahim ke Pondok Pesantren Sidogiri. Geser lagi ke barat, kami bersilaturahim ke Habib Ja'far Al-Kaf. Dan luar biasa Gus, mak-mak, karena memang ini RMI Putri kan isinya mak-mak, 1 bis sama Habib Ja'far diutus mandi di laut. Luar biasa, kami juga kaget. Dan itu ditunggu oleh Habib Ja'far kurang lebih 1 jam. Luar biasa, tidak menyangka sama sekali. Ini momentum yang tidak terulang lagi seumur hidup, karena beliaunya sekarang sudah wafat. Dan kami juga silaturahim ke Mbah Mun, ke Kiai Panjenengan Gus. Di sana 1 bis kami diajak ngaji tafsir Jalalain. Luar biasa ini juga tidak akan terulang lagi karena beliaunya Mbah Mun sudah wafat. Geser ke barat, kami silaturahim ke Profesor Dr. Bapak Quraish Shihab, ke Profesor Dr. Ki Haji Ma'ruf Amin, dan masih banyak lagi Gus, nggak mungkin akan saya sampaikan di sini semuanya. 2 tahun sekali kami mengadakan kegiatan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat akar bawah, yaitu mengadakan khitanan massal. Khitanan massal kami dapat jatah 1000, yang daftar ada kurang lebih 3000. Kami kerjasama dengan PT Gudang Garam dan dengan Rumah Sakit Dr. Sutomo. Dari Rumah Sakit Dr. Sutomo yang hadir kurang lebih ada sekitar 15 dokter. Ini di luar dugaan, dan ini panitianya mak-mak semuanya Gus. Bu Gubernur, ini panitianya mak-mak. Yang kedua, kami mengadakan nikah massal. Nikah massal luar biasa, karena yang ikut di nikah massal ini adalah sudah mbah-mbah, sudah bercucu-cucu. Memang kami ingin membantu masyarakat yang butuh kita bantu. Sampai kami terharu karena luar biasa responnya. Ternyata banyak masyarakat itu yang pingin nikah secara resmi tapi tidak punya biaya. Ini kami masih punya PR ini. Kami masih banyak dituntut oleh masyarakat untuk mengadakan nikah massal lagi. Insya Allah mohon doanya para kiai, para Bapak Ibu Gubernur. Mudah-mudahan nanti setelah pandemi kami bisa
melaksanakan program ini. Dan kami juga ikut berpartisipasi di dalam membantu gempa bumi. Kami berangkat sendiri ke NTB dengan beberapa pengurus RMI. Alhamdulillah kami bisa membantu beberapa pesantren dan masyarakat yang terdampak gempa bumi. Dan kami juga silaturahim dengan Ibu Wakil Gubernur. Ini luar biasa responnya, karena yang berangkat adalah emak-emak. Yang kedua, kami juga berpartisipasi membantu gempa longsor yang ada di Kabupaten Ponorogo. Kami berangkat 10 kendaraan dan semuanya emak-emak. Sampai di sana kami tidak boleh naik ke atas, tapi kami tetap berusaha bagaimana supaya kami bisa bertemu dengan masyarakat yang langsung terdampak gempa tanah longsor. Akhirnya apa? Akhirnya alhamdulillah kami dibantu beberapa banser naik trail. Jadi ibu-ibunya ini digonceng trail sama bapak-bapak banser sampai ke titik 0 paling atas sendiri. Alhamdulillah kami kumpulkan masyarakat, kami ajak tahlil bersama, dan kami beri nasihat-nasihat luar biasa, terharu. Ternyata apa? Masyarakat itu tidak hanya butuh bantuan secara fisik, tapi yang pokok masyarakat adalah butuh bantuan secara rohani. Ini luar biasa. Jadi kami merasakan betapa syukurnya saya ketika kami bersama rombongan untuk langsung menengok kepada masyarakat yang kena terdampak gempa longsor dan gempa bumi. RMI Putri Kabupaten Kota Kediri juga berpartisipasi memperingati Hari Santri. Tahun kemarin kami mengadakan daring karena memang masih pandemi, yaitu kami menghadirkan Gus Muafiq, Gus Mutawakil, Gus Rozin, karena Gus Rozin adalah pimpinan pusat RMI, dan juga Bu Khofifah sebagai gubernur, dan dengan Ning Lisa Wahid. Alhamdulillah responnya juga luar biasa. Untuk tahun ini, kemarin saya sowan ke Gus Bahak, mbok menawa saya diterima oleh Gus Bahak. Alhamdulillah Gus Bahak luar biasa responnya. Dawuh dengan saya, Ning, kalau bukan jenengan saya nggak mau Ning ini Ning, nggak mau hadir ini Ning. Ini luar biasa. Akhirnya Gus Bahak saya ancam, awas Gus, kalau jenengan nggak hadir, karena jenengan sendiri sudah dawuh dengan saya. Makanya tadi pagi Gus Bahak itu rawuh jam 5:30, tapi kemarin janjinya jam 4 Gus, panjenengan rawuh di Arisala. Saya tunggu sampai saya nggak tidur, ternyata rawuhnya jam 5:30. Alhamdulillah. Bu Khofifah juga begitu. Kemarin saya silaturahim ke Gerahadi, saya sambil membawa surat undangan untuk RMI. Beliaunya, Neng, insya Allah Neng, nanti saya minta supaya diingatkan. 1 minggu saya WA, Neng, kemarin Bu Gubernur saya 4 kali telepon panjenengan, WA panjenengan nggak panjang jawab. Saya sudah ndredeg ini, bingung saya. Ini nanti kalau Bu Khofifah nggak ada, saya yang lencret ini. Pasti saya yang lencret. Alhamdulillah kemarin saya langsung ditelepon oleh sekprinya Bu Khofifah dari Pemprov. Ini minta tolong Bu Aina, Bu Khofifah, acaranya padat sekali. Insya Allah nanti hadir, beliaunya akan naik helikopter. Dan minta tolong supaya bisa mendarat di depan Aula Muktamar. Itu kan luar biasa. Artinya Bu Khofifah sangat merespon dengan panjenengan-panjenengan sebagai pengasuh Pondok Pesantren Putri. Alhamdulillah, terima kasih Bu Khofifah dan Gus Bahak. Yang terakhir perlu saya sampaikan, jadi Gus, tema pada Hari Santri ini
mungkin panjenengan kaget karena temanya ini sangat menggelitik, yaitu peran Bunyai di dalam meneladani istri Rasulullah. Kami sadar Gus, kami sebagai Khotimul Ma'had butuh bimbingan panjenengan, butuh pencerahan, butuh arahan, biar kami tidak salah niat, biar kami tidak salah arah, biar kami tidak salah kaprah. Makanya saya mohon nanti Gus Bah bisa benar-benar ngaji yang berkaitan dengan peranan Bunyai, karena kami merasa ini masih jauh sekali kalau kami dipanggil seorang Bunyai. Makanya Gus, saya akan matur kenjenengan, jangan manggil saya Bunyai, saya bukan Bunyai. Ini sering saya sampaikan. Yang terakhir perlu saya sampaikan, kami mohon doa restunya, mudah-mudahan RMI Putri Kabupaten Kediri kegiatannya selalu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan makin solid Gus, makin berkualitas. Mari kita bersama-sama kita mengucapkan bareng-bareng hidup RMI Putri. Mari, 1, 2, 3, hidup RMI Putri. Hidup RMI Putri, hidup RMI Putri, hidup emak-emak, hidup emak-emak, hidup emak-emak. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin dan pemirsa, telah kita ikuti bersama sambutan Neng Aina dengan segala ungkapan kebahagiaannya pada kesempatan pagi hari ini, alhamdulillah. Dan untuk selanjutnya kita ikuti bersama sambutan Wali Kota Kediri, Bapak Haji Abdullah Abu Bakar. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kita muliakan bersama-sama Mbah Yai Anwar beserta seluruh Dzurriyyah, yang kita hormati Ibu Gubernur Sugeng Rawuh. Bu Gubernur, terima kasih banyak sudah hadir di Kota Kediri. Dan yang kita cintai bersama Gus Bahak, terima kasih sudah datang di Kota Kediri. Mudah-mudahan sering datang ke Kota Kediri Gus. Amin ya. Amin, Allahumma amin. Yang kita hormati Yai Kafa, yang kita hormati bersama Yai Abdul Hakim, yang kita hormati Pak Kapolres, Pak Dandim beserta seluruh kiai, dan yang saya banggakan Neng Aina serta para ibu nyai yang insya Allah selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, pertama saya menyampaikan terima kasih karena Neng Aina mengundang kami semua di sini untuk ngaji bareng bersama Gus Bahak. Mudah-mudahan kita selalu mendapatkan pencerahan. Bu Gubernur, perlu saya sampaikan bahwa ini adalah asetnya Kota Kediri, bahwa sekolahan ini yang terbaik di Kota Kediri dan sudah meluluskan banyak siswa-siswi yang melanjutkan sekolah baik itu di Jerman, di Amerika, kapan hari itu saya dikabarkan di Jepang. Mudah-mudahan ini bisa menjadi percontohan bagi Kota Kediri, sehingga tentu ini akan meningkatkan indeks pembangunan manusia di Kota Kediri. Dan terakhir saya mohon doa dari para yai, dari Gus Bahak, mudah-mudahan kami semua, Pak Kapolres dan Pak Dandim serta seluruh masyarakat Kota Kediri, kita bisa melewati pandemi ini bersama-sama, dan mudah-mudahan pandeminya segera berakhir, karena memang saat ini berat bagi kami karena perekonomian betul-betul terkunci. Memang perekonomiannya agak seret, tapi kami berupaya semaksimal mungkin tentu dengan arahan Bu Gubernur untuk terus menggerakkan perekonomian di sektor-sektor UMKM dan yang lainnya. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan, dan saya ucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Mbah Yai, Neng Aina, Gus Bahak, Bu Gubernur, terima kasih atas rawuhnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin dan pemirsa, untuk selanjutnya marilah kita ikuti bersama sambutan Gubernur Jawa Timur yang terhormat Ibu Hajah Khofifah Indar Parawansa. Kami persilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa astaghfirullah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah, amma ba'd. Yang kita hormati, kita muliakan, kita takdimi panjenenganipun Kiai Anwar Mansur. Yang kita muliakan panjenenganipun Kiai Abdullah Kafabihi Mahrus, juga panjenenganipun Kiai Abdul Hakim, pengasuh Pondok Pesantren Tebu Ireng, dan yang punya gravitasi luar biasa Kiai Bahauddin Nur Salim. Gus Baha ini Allah anugerahkan kekuatan resonansi yang luar biasa. Mugi diparingi anugerah umur yang panjang, sehat, dan terus memberikan pencerahan umat. Yang saya hormati Pak Wali Kota Kediri dan seluruh jajaran Forkopimda Kota Kediri, juga sedanten jajaran pengasuh Pondok Pesantren Ar-Risalah. Yang luar biasa adalah Ning Aina, supaya tetap muda meskipun ilmunya ilmu nyai, tapi semangatnya luar biasa. Mugi disehatkan Allah, diparingi umur panjang, dan terus bisa memberikan pengembangan. Ini resonansinya resonansi antar benua, karena santrinya sudah kemana-mana, termasuk santri Ar-Risalah sudah ke jajaran TNI Polri. Bahkan kapan hari itu Gus Baha satu-satunya polwan yang bisa diterima pada saat proses rekrutmen melalui Polda Jawa Timur adalah santri putri Ar-Risalah. Subhanallah, mudah-mudahan semua ilmunya manfaat barokah. Para bunyai sedanten ingkang kula muliakan, Bapak Ibu sekalian, saya juga bersama 3 OPD dari Pemprov, semua yang saya hormati. Alhamdulillah hari ini bersama-sama kita diajak ngaji bareng. Jadi kalau dihitung waktu, saya, Pak Wali Kota, ini Forkopimda, Pak Dandim, Pak Kapolres, Pak Kajari, semua ini memang harus saling mengisi, karena di Pemprov pun Gus Baha, saya sering menyampaikan, ulama-ulama ahlu sunnah itu menyebut iman itu yazidu wa yangkus. Khawatirnya kalau jarang disiram, kemudian tidak berseiring antara ikhtiar-ikhtiar secara programatik, ikhtiar-ikhtiar secara sistemik yang ada di dalam RPJMD, RKP, dengan ikhtiar yang kita mohonkan bahwa setiap ikhtiar itu akan berseiring dengan barokahnya Allah. Nah, keberkahan itu di sini, Gus. 2 hari lalu saya meresmikan Institut Teknologi dan Bisnis Trenggalek. Masya Allah, nek disingkat lo ITB. Institut Teknologi dan Bisnis Trenggalek. Lah, kiainya ini ketua yayasan menika alumni Lirboyo, Kiai Ridwan. Istrinya Bunyai Farikotul Hasanah, alumni Tambak Beras. Saya kebetulan dari Malang, acara ICT, Information Communication and Technology, itu banyak sekali yang didisplay. Yang di situ santri mana, ini kan SMK, Gus. Jadi saya baru keliling Taipei itu 3 tahun lalu sebelum dilantik. Saya melihat ada smart home, smart garden, yang asal terkoneksi internet kita bisa menyalakan lampu, menyalakan TV, menyalakan AC, dan seterusnya. Ahlan wa sahlan wa marhaban Kiai An'im, sewu dalam terasakan. Ini santri dan SMK. Terus ada santrinya Kiai Mujib dari Al-Yasini Pasuruan. Itu yang bisa membuat smart home dari jarak, asal terkoneksi internet itu bisa dinyalakan lampunya, AC-nya, dan seterusnya. Lalu ada yang
membuat mobil dengan tenaga surya. Itu santri dari Nurul Islam, santrinya Kiai Muhyiddin dari Jember sana. Ini SMK, belum lagi yang institut. Nah sekarang ini yang didirikan Institut Teknologi dan Bisnis Trenggalek. Saya bilang sama tim dari Pemprov, ini loh namanya berkah itu ini. Monggo ngoten nggih mboten gaduh. Institut Teknologi kok bukan lulusan ITS, bukan lulusan ITB, lulusan Lirboyo. Makanya saya tadi bilang, wis ayo niati ndolek keberkahane para masyayikh, para kiai-kiai sepuh di Lirboyo. Saya sampaikan seperti itu. Kalau tidak ada ikhtiar-ikhtiar yang terkait dengan spiritualitas, religiositas, nanti kering kita ini. Menyapa ya program, ya sampai, ya selesai, ya jadi, tapi belum tentu berkah. Nah sisi itu bagaimana sebetulnya memberikan nuansa ziyadatul khair itu diantara kita semua. Terus matur nuwun dipun sirami. Kami semua ini butuh siraman-siraman seperti itu, Gus Baha. Kalau di depan saya ini kan banyak bunyai-bunyai yang pengurus muslimat. Nek pengurus muslimat itu semua apal di kartu anggotanya muslimat. Di kartu anggota niki wonten nukilan surah An-Nahl 97. Niku apal sedanten dan itu biasanya pangapunten kayak Anwar, kalau ibu-ibu itu rada napa ngoten teguh pendirian dalam hal tertentu ngoten menika, karena di dalam kartu anggota muslimat menika ayat yang dinukil An-Nahl 97, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Man amila sholihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun fanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Dados kesetaraan Gus. Sami-sami kalau sama-sama melakukan amal soleh ya pahalanya sama, kebaikannya sama. Bahkan kalau bunyai-bunyai ini kita tetap kan nyiapi daharan-daharan siang amargi badhe pengaosan dan seterusnya. Terus matur nuwun ning sudah mengajak kami bersilaturahim selain dengan para masyayikh Lirboyo, para kiai yang rawuh bunyai-bunyainya luar biasa kan jarang Gus. Ini kalau yang rawuh ini bunyai-bunyai luar biasa. Insya Allah saya seringkali menyampaikan pada tim OPD Pemprov, khawatirnya saya melihat masa depan itu akhirnya akhirat Gus. Itu dilihat dari sekeliling kita. Kalau kita ini sering ketemu dengan orang-orang yang soleh solihah, insya Allah ke depan juga kita akan bertemu di surganya Allah. Amin. Matur nuwun sedanten, matur nuwun nyuwun pangapunten. Wawal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin dan pemirsa, telah kita ikuti bersama sambutan Gubernur Jawa Timur Ibu Hajah Khofifah Indar Parawansa. Dan untuk selanjutnya, saatnya bersama-sama kita ngaji bareng Gus Baha dalam rangka Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1443 Hijriah dan Hari Santri Nasional 2021 dengan mengambil tema peran bunyai dalam meneladani istri Rasulullah. Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Ahmad Bahauddin Nur Salim, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi asma'in nama ba'du. Yang sangat kula hormati guru kita bersama Kiai Haji Anwar Mansur, Kiai Haji Abdullah Kafabi Mahrus, Kiai Haji Abdul Hakim, Kiai Haji Anim, Kiai Haji Zamzamis dan ingkang kula hormati Bunyai Aina Ma'ruf ingkang kula hormati wonten Gubernur Jawa Timur Bu Khofifah sedanten Bunyai ingkang kula hormati. Niki kula sekedar dugi niku pun dadi anak yang berakhlak karimah. Dados kula mboten perlu nyampean mau itu kata-kata teko tok niku pun saleh pol mriki diutus ning Aina lewat Gus Subab. Gus Subab niku putrane Mbah Mun. Terus kalau diteror satu orang ndak mandi ya dua orang. Semua niku kabeh ditelponi dulur kula, Gus kula. Waduh. Sing dereng ditelepon malaikat Jibril mawon. Untuk memaksa kula hadir.
Kalau mau matur Bu Khofifah, kalau niku hanya mau undangan orang sepuh. Ternyata orang sepuh itu banyak. Teng Mbah Hamid Pasuruan itu sepupu Mbah kula. Teng mriki gurune Mbah Maimun. Terus riyen Mbah Mun ngaji teng Lirboyo. Terus keluarga Lirboyo kadose memanfaatkan hak maksa. Kalau cerita sing ringan-ringan mawon bahwa benar Bu Khofifah tadi, berkah itu dimulai dari hal-hal sekeliling kita. Tapi karena saya sebagai kiai menekuni fikih perempuan. Dulu itu ada Bahsul Masail begini Bu Khofifah, agak Bahsul Masail itu agak benar, tapi ya benar. Gimana hukumnya polisi dari perempuan atau gimana hukumnya wanita jadi polisi. Nah ini Bu Neng Aina nggak usah Bahsul Masail, langsung eksekusi, langsung meraktekkan. Itu hampir semua musyawirin bilang haram karena polisi itu wilayah lelaki. Wilayah lelaki karena nangani penjahat, nangani kriminal. Tapi ada kiai yang agak unik, mungkin termasuk kita yang unik itu Pak Yai, kalau bandar narkoba itu kadang pengedarnya perempuan dan kadang disembunyikan di tempat yang nggak boleh tersentuh lelaki. Kalau semua polisi lelaki itu gimana itu solusinya? Walhasil terus kiai itu bilang ya udah boleh. Terus karena nggak kebayang kan, misalnya disembunyikan di tempat-tempat tertentu, kemudian polisinya itu cowok. Semenjak itu terus ada maklum kalau polisi itu dari perempuan. Saya tidak tahu Arisalah ngirimkan yang diterima di Akpol itu berdasar fikih itu apa enggak, tidak tahu. Tapi yang jelas itu ada fikihnya juga. Jadi makanya mendengar itu penting, karena barokahnya mendengar itu kita menjadi tahu cara pandang orang lain. Dulu itu orang mengira kalau kiai besar diundang di musola kecil gak datang itu dulu dikira keangkuhan. Tapi semenjak ada sudut pandang, terus niki sekaligus hormat nama Ar-Risalah. Ar-Risalah itu nama kitab Imam Syafi'i paling terkenal. Jadi beliau itu diminta menulis kaidah usul fikih untuk kajian fikih. Yang meminta namanya Abdurrahman bin Mahdi. Ya ini tadi saya juga memberi hadiah sama Gus Sofa sama Gus Alawi kitab Ar-Risalah. Kemudian ditulis tebel sampai sekitar 700 halaman, namanya kitab Ar-Risalah. Di situ ada kaidah-kaidah cara menganalisis Quran dan hadis. Dan itu berkahnya Masya Allah, akhirnya fikih kita tidak fikih harfiah, tapi fikih yang benar-benar bisa menjawab tantangan zaman. Di antara yang paling terkenal misalnya ibu saya itu namanya Yohanit, persis tabarruk sama namanya ibunya Nabi Musa. Khilah ya. Di fikih itu ada kitabul khilah, bab merekayasa hukum. Jadi Nabi Musa kita tahu lahir di tahun yang ada kebijakan menyembelih anak-anak Bani Israel, sehingga sama ibunya dilarungkan ke sungai. Setelah dilarungkan, kata Allah, nanti yang ngurus saya, kata Allah, yang ngurus kami. Delalah malah ditemu Fir'aun. Karena Allah ingin mempertontonkan betapa bodohnya Fir'aun, orang yang mengklaim jadi Tuhan, kemudian malah ketipu ngerumat orang yang yakunu sababa halaki mulki, yang menjadi sebab kehancuran kerajaannya. Jadi betapa bodohnya Fir'aun, dia anti anak Bani Israel, tapi malah ngerumat orang yang paling ditakutin, yaitu Nabi Musa. Setelah itu Nabi Musa kecil disusui siapa aja nggak mau. Ini cerita kecerdasan perempuan zaman itu sudah cerdas. Jadi sebelum sekolah Ar-Risalah juga ada yang cerdas ya. Terus gini ibu Nabi sinten Musa. Itu cerdas sekali. Dia minta saudaranya supaya meneliti ini larungan Nabi Musa sampai mana. Singkat cerita ngerti kalau itu ditemu Fir'aun. Ketika cari perempuan yang menyusui, tidak ada yang mau Nabi Musa. Wa harramna alaihil maradi, semuanya menolak. Singkat cerita, saudaranya ini bilang, hal adulluka ala ahli baiti yakfulunahu lakum. Ini saya tunjukkan keluarga yang mungkin susuannya pas dengan Nabi Musa, dengan Musa kecil. Lalu pengawal-pengawal Fir'aun itu curiga, loh kok tahu? Sebab itu untuk menghilangkan curiga, dia bilang, tapi mintanya bayaran itu tinggi. Jadi berkahnya minta bayaran itu malah dikira ini benar-benar orang lain, karena kalau ibunya sendiri pasti tidak minta bayaran. Jadi ini cerita. Jadi mulai dulu perempuan tuh pinter ngerekayasa. Ya agak ruwet nih.
Jadi kita ini partai-partai yang kalah sama ibu, kalah sama apa saja lah, sama Bu Nyai. Kalau santri ditanya takut mana Bu Nyai sama Pak Yai, mesti jawabannya takut Bu Nyai. Itu ijma, itu sudah ijma. Karena kiai itu lebih sabar itu. Kalau kata Bu Nyai enggak, kiai itu lebih pelupa. Jadi kalau ada masalah gampang lupa. Akhirnya karena bayar itu terus enggak curiga kalau itu ibu aslinya Nabi Musa. Akhirnya ibunya Nabi Musa dapat dua nikmat. Dia ketemu putranya, sekaligus dapat uang dari Fir'aun. Jadi Quran kalau mencontohkan perempuan itu luar biasa. Ada lagi contoh Asia. Perempuan itu memang misteri. Ada yang istrinya Fir'aun jadi wanita hebat, yaitu Asia. Ada yang harusnya solihah kelas papan atas karena istrinya Nabi Nuh, malah enggak. Sehingga pola-pola fikih perempuan, saya ulang lagi, pola-pola fikih perempuan itu Imam Syafi'i ngarang. Itu kalau sudah tentang perempuan itu ya pusing. Jadi ternyata pusing itu kalau ditarik ke atas. Itu dulu Rasulullah itu menghadapi Aisyah sama Fatimah itu ya pusing. Itu kalau Halah datang, Halah itu saudaranya Khadijah. Itu kalau datang itu betapa hormatnya Rasulullah. Makasih kamu datang mengingatkan pada Sayyidah Khadijah, pada Khadijah gini-gini. Itu Sayyidah Aisyah cemburu. Kenapa engkau mengingat Khadijah terus padahal Allah sudah mengganti yang lebih cantik daripada yang sudah tua. Pokoknya menyebut ajus itu tua, yaitu Khadijah. Gantian Sayyidah Fatimah yang tersinggung karena ibunya disebut ajus, tua. Nabi itu cara ngelola dua wanita ini, yang satu bangga dengan kecantikannya dan keperawanannya, dan Sayyidah Fatimah tertekan karena ibunya jadi korban, yaitu dianggap sepuh. Itu Nabi cara menyelesaikan itu unik. Bilang gini, Fatimah, kamu bilang ke Aisyah, sehebat-hebatnya kamu itu perawan dapat duda, sementara ibuku janda dapat Joko. Terus mulai dulu ya kebanggaannya Rondo untuk Joko, itu mulai dulu. Tapi ini cerita, jadi ngelola perempuan itu ribet. Jadi kalau terlalu ke Aisyah, Sayyidah Fatimah cemburu. Kalau terlalu ke Sayyidah Khadijah, Sayyidah Aisyah cemburu. Jadi ya nggak ada solusinya memang. Jadi kalau kiai ngaji fiqhul mar'ah itu, fiqhul nisa itu nggak ada selesainya. Kata Nabi, khuliqat min dilain a'wad, didesain dari iga yang bengkok. In dhahabta tuqimuhu kasartah. Kalau kamu memaksa lurus, patah. Kalau kamu biarkan tetap bengkok. Ya kalau jalan harus bengkok ya biar bengkok aja, tidak usah dipaksa nopo lurus. Terus kalau suwun terutama teng Gus Sofa, Gus Alwi, teng putra-putra ning Aina, Ar-Risalah itu menjadi inspirasi hukum. Dulu zaman Imam Ghazali ada orang pamit mau jadi ahli fikih. Sama Imam Ghazali nggak boleh, udah kamu jadi dokter saja. Terus ditanya, kenapa engkau sebagai ulama kok malah fatwa saya jadi dokter? Kata beliau, banyak negara Islam yang karena nggak ada yang belajar dokter harus berobat ke dokter yang non Muslim. Begitu juga di dunia ekonomi, di dunia politik dan seterusnya dan seterusnya. Jadi itu yang dikenal dengan usul fikih. Dulu Imam Syafi'i itu bencinya sama orang kaya itu Masya Allah, karena beliau lahir miskin dari komunitas miskin, dan beliau referensinya miskin itu lebih menyelamatkan karena lebih ringan hisabnya. Itu malaikat bagian hisab. Kalau ngisab orang miskin kan pusing, nggak ada yang bisa dihisab kan. Mau dihisab apanya, hanya beras 1 kilo kan nggak ada dosanya kan karena darurat. Tapi setelah beliau ngaji usul fikih masyhur itu, beliau datang ke Muhammad bin Hasan As-Syaibani. Ini asal usul beliau ngarang kitab Ar-Risalah. Itu emas itu tumpuan di meja. Kalau ngitung uang itu di depan umum. Makanya ini juga jadi fikih. Makanya menurut saya kiai-kiai itu kalau ngitung uang banyak kesunatannya di depan umum, biar orang nggak kepikiran nyalami template. Karena uang kiainya sudah banyak. Itu Muhammad bin Hasan As-Syaibani itu kalau ngitung uang di ruang tamu. Imam Syafi'i ini penguatan terhadap nama Ar-Risalah Bunyai Aina, karena Ar-Risalah itu nama kitab Imam Syafi'i paling melegenda. Kenapa engkau ngumpulkan uang sebanyak ini? Engkau orang alim. Biasanya orang alim itu gak suka uang, gak suka harta. Terus Muhammad bin Hasan As-Syaibani ini guru kedua, termasuk guru kesekian lah dari Imam Syafi'i.
Oh berarti saya orang alim, orang soleh nggak punya uang. Iya, orang alim biasanya nggak punya. Sudah tak kasihkan orang fasik biar dipakai dugem, dipakai main perempuan, dipakai judi. Jangan, pakai jenengan saja. Kalau orang soleh nanti manfaat. Oh berarti orang soleh oleh sugih pun angsal. Semenjak itu Imam Syafi'i berpikir rubah. Awal perubahan itu karena beliau ngaji sama Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, beliau menjadi al-usuli, orang yang berpikir secara usul fikih. Lama-lama terus beliau ngarang kitab yang terkenal itu namanya kitab Ar-Risalah. Terus nama Risalah itu semoga nama yang tidak main-main, benar-benar nama yang mencerminkan keilmuan yang dalam. Karena di kitab Ar-Risalah itu Imam Syafi'i benar-benar menganalisis cara al-istinbat minal kitabi was sunnah. Ya, terus beliau kalau ditanya masyhur itu ya, apa dalilnya perempuan misalnya mimpin, beliau cerita inni wajadtum ra'atan tamlikuhum wa utiyat min kulli syai'. Semuanya itu ada dalilnya, meskipun nanti ada aturan-aturannya, tapi Imam Syafi'i itu begitu fasih. Dan ini bisa kita lihat kalau kita belajar kitab Ar-Risalah, karena logika yang dibangun kayak tadi. Boleh nggak perempuan jadi polisi? Pertama pilihannya pasti tidak boleh, karena ada wilayah-wilayah yang ekstrim, takut diperkosa, takut mengalami pelecehan seksual macam-macam. Tapi ketika pertanyaannya dibalik, ketika kejahatan ada yang bentuknya nyuwun sewu pemerkosaan dan harus dites, terbukti tidak diperkosa apa enggak, apa-apa. Terus kalau polisinya lelaki semua itu gimana? Begitu juga dokter kandungan, dulu itu geger, dokter kandungan itu boleh enggak dari lelaki, geger. Tapi setelah Basul Masail didatangkan dokter kandungan, itu dari 10 yang tes, itu yang lulus lelaki semua, yang perempuan enggak lulus. Karena ketika melihat pendarahan, si perempuan ini kaget terus pingsan. Akhirnya yang dablek-dablek ini yang lulus jadi dokter. Nah, akhirnya terus mulai ahli fikih itu mikir dari penjelasan tadi. Apalagi kalau menunggu lama, terus jaraknya jauh, dia harus ke tempat prakteknya malam-malam. Kan kadang bayi juga mintanya lahir setengah 2 dini hari. Nah, itu kan juga repot itu kalau singkat cerita akhirnya mau tidak mau ahli fikih ini mendengar dengan kondisi-kondisi seperti itu. Lagi-lagi jawabannya di kitab Ar-Risalah. Jadi kitab Ar-Risalah itu kitab di mana Imam Syafi'i itu berargumen. Sama seperti tadi, kiai besar diundang di musola kecil itu kalau nggak datang, dulu dianggap sombong. Mentang-mentang sudah besar diundang musola kecil nggak mau. Tapi setelah ada fikih itu, pikirannya dibalik. Wong jatah kiai cilik kok dijupuk yo. Nah itu kalau toko-toko besar boleh di kampung-kampung kan kasihan yang ibu-ibu pedagang. Nah sekarang kalau kiai besar, payune kiai desa pedak manakipane sing kiai ini teko, kiai gede. Apa dadi lakone ra sida kan begitu. Wong saya berkali-kali ngalamin tuh, kalau saya nggak datang di acara-acara gitu, mesti kiai kampungnya matur nuwun Gus jenengan gak teko, muga teko. Ya karena mereka jadi lakon kalau saya datang kan mahjub. Nah itu kan terus jadi mindset fikih juga. Ternyata cara pandang, oh nak teko kiai yang sopan, kiai gede kok diundang di musola cilik teko. Itu mungkin kata orang banyak seperti itu, tapi tanyakan kiai RT itu. Sopan opo, jupuk rezekine wong kan begitu. Nah, fikih-fikih seperti ini itu adanya di kitab Ar-Risalah itu. Jadi Ar-Risalah itu kitab yang luar biasa. Jadi berkali-kali kalau matur sudut pandang itu harus kuat. Ya, sudut pandang itu harus kuat. Ya tadi, misalnya Imam Sya'roni dulu itu ditanya, kenapa engkau sekarang suka jadi orang kaya padahal dulu Anda senang jadi orang miskin? Beliau cerita ada ulama ditanya seperti itu terus ngendikan li'afuza biladzatil khitab, supaya saya kalau ada khitabnya Allah itu tidak ngenes. Khitab apa? Wa anfiqu fisabilillah, kamu harus berderma di jalan Allah. Uang saja tidak punya kok disuruh berderma, supaya kalau baca Quran itu tidak ngenes teman-teman itu. Misalnya wajah itu bi amwalikum, saya tidak punya harta. Ya semuanya walhasil saya minta lah, baru karena kitab Ar-Risalah itu yang miskin dia seneng karena nanti tidak ada hisab, yang kaya juga seneng karena lebih manfaat pada orang banyak, yang nggak jabat ya seneng karena meringankan hisab, yang jabat seneng karena pahalanya banyak karena ngurus orang nopo banyak. Pulau nu aslinya terkenal ini bukan seneng, nanti saat ini kalau bukan nanti ngurus median bukan nanti pasrah pangeran sebuah urusan. Tapi dongo
menolak itu nggih mboten wani kula mbek pangeran. Mergo engko nak sing wong carane ngaji gratisan nggih liwat wong koyo kula-kula ngeten iki. Karena kalau yang terkenal itu semuanya matre, itu juga repot umat. Tapi nak kula terkenal kula yo repot. Terus la haula wala quwata illa billah wa hasbunallahu wa ni'mal wakil. Jadi kula suwun niki memang diminta ngaji ilmiah nggih. Kula minta pondok ini harus menjadi pondok ilmiah. Yaitu misalnya ada dokter yang muslim, muslimah, soleh, solihah, anggap saja itu awal dari praktek islami di dunia kedokteran. Misalnya di kepolisian juga sama, di birokrasi juga sama, karena berkahnya hidup itu kalau dikawal orang soleh. Wa maka nawahu yu'adzibahum wa anta fihim. Komunitas yang tidak soleh, ada satu saja yang soleh. Soleh itu bisa materinya karena soleh, kayak para habaib atau Rasulillah, atau soleh karena perilakunya, atau soleh karena keinginannya. Itu semuanya berkah, menjadikan azab ini tidak turun. Wa maka nawahu yu'adzibahum wa anta fihim. Terus kula mboten saged matur kata-kata, wong kula teko tok pun sopan, pun gajaran kula pun kathah niku pun. Kula nak ngaji di rumah pakai kitab itu bisa 2 jam, bisa 3 jam. Tapi kalau ngaji seperti ini itu kan koyok kedikte gitu. Temanya diatur, jamnya diatur. Saya itu kiai yang paling pantangan diatur, tapi karena kalah sepuh ya sudah, jadi ganjaran ngaji ini tidak ilmiahnya tapi tawaduk saya gitu. Dimugi barokah tawaduk niki kula nggih untuk barokah pondok Lirboyo ngoten mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Padahal ibu-ibu dan pemirsa ini berharap masih 2 jam lagi ya Bu. Mohon izin Nyun Sewu Gus Bahak, ini kita akan memberikan kesempatan kepada ibu-ibu nyai yang akan bertanya, dan ini pertanyaannya memang harus ditanyakan pagi hari ini karena kehadiran Gus Bahak benar-benar sudah ditunggu-tunggu. Sepertinya bisa dimulai dengan pertanyaan yang pertama. Sinten monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gus badhe nyuwun pirsa, di era milenial ke para ibu-ibu, para emak-emak yang biasanya kan ibu-ibu sak menika arane emak-emak yang pada waktu masa lalu dereng mengenal dereng mengenal dan memahami perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi seperti saat sekarang. Kadang-kadang merasa bingung, ibu-ibu merasa bingung menghadapi tantangan pendidikan di masa sekarang ini. Peserta didik sekarang dituntut paham dan bisa mengoperasikan perangkat multimedia sosial supaya tidak tertinggal oleh perkembangan pendidikan yang sekarang ini perkembangannya sangat pesat. Sementara di sisi lain banyak informasi kurang mendidik yang bersumber dari perangkat multimedia tersebut. Ngeten Gus, ibu-ibu menika kadang-kadang bingung. Santri menika kan boten pareng beto HP. Tapi sekarang niku pendidikan memerlukan kita harus pakai HP. Nah, yang ibu-ibu itu mau mengikuti itu sudah kadang-kadang sininya sudah tidak nyambung. Diwarai WA mawon kadang-kadang mboten saged. Nah, mungkin kalau santri itu sudah mengunci HP-nya, kita tidak ngerti ini bagaimana caranya kalau dikunci, jadi tidak bisa. Terus bagaimana Gus caranya kita itu bisa mengarahkan anak-anak sehingga anak-anak itu walaupun pakai HP bisa bisa mempergunakan dengan sebaik-baiknya. Kadang-kadang di pondok itu sudah diberi jam, nanti jam segini ditumpuk, tapi wong ya anak ya tetap anak, kadang-kadang ya
diselipkan. Kemudian pertanyaan kita sebagai orang tua dari anak-anak kami, baik para santri atau anak kami sendiri, apa yang harus kita lakukan? Repot, HP saja tidak bisa, apalagi laptop. Padahal anak-anak itu kalau mencet itu sudah tahu apa-apa. Sedangkan kita yang tua tidak ngerti caranya mencet kadang-kadang. Kemudian bagaimana gini Gus, supaya anak-anak itu juga bisa mengikuti zaman tapi selamat sehingga mereka bisa pinter dalam ilmu pengetahuan tapi juga hatinya selamat, bisa selamat di dunia dan selamat di akhirat. Matur suwun. Monggo Gus Bahak. Ingkang utus Gus Bahak kula mboten wantun nolak nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gus, sekarang di pesantren-pesantren itu banyak para ibu nyai yang memiliki peran lebih besar dalam mengasuh para santrinya dibandingkan peran Pak Yai. Tapi ketika ada ibu nyai yang namanya tercantum sebagai pengasuh, masih banyak masyarakat yang memandang tabu ini Gus, atau tidak etis. Bahkan dalam sebuah lembaga yayasan, seringkali perempuan-perempuan itu dimarginalkan. Padahal perempuan itu kalau diberi kesempatan luar biasa Gus, laki-laki kalah semuanya. Kadang pendapatnya itu tidak dihiraukan, meskipun sebenarnya bagus. Dan ini loh Gus, saya minta keadilannya Gus. Dalam menyikapi kenyataan seperti ini, kita sebagai kaum emak-emak itu harus bagaimana? Saya menuntut keadilan Gus, dari Pak Yai, dari panjenengan-panjenengan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya nanti yang ikut jawab Bu Gubernur ini kan masa mau jadi pemimpin tidak mau jawab problemnya. Udah datang pakai helikopter, ada pertanyaan nggak mau jawab. Saya ini ganjarannya sudah terlalu banyak, 5:30 sudah datang, nanti diminta ikut meletakkan batu pertama ya. Oke. Terus begini Bu Nyai Nur Iskandar ya. Jadi saya punya cerita dari Bapak. Juga cerita ini pernah ngendika Mbah Mun. Ada filosofi ilmiah yang nggak bisa diganggu gugat. Ini harus kita camkan. Misalnya begini, al-insan abdul ihsan. Manusia itu pasti mudah diperbudak atau dikalahkan oleh kebaikan. Singkat cerita ada seorang kiai waroi zuhud, di rumah nggak ada TV, nggak ada HP, nggak ada motor. Saking inginnya anak itu nggak terkontaminasi TV, nggak terkontaminasi HP, juga nggak sering keluyuran ada motor. Tapi apa yang terjadi? Anaknya ini malah pertama punya HP atau memakai HP dipinjemin temannya. Kebetulan temannya itu tidak sholat. Pertama naik motor juga dipinjemin orangnya yang nggak sholat. Pertama tahu TV juga di tetangga, komunitas keluarga yang tidak sholat. Sehingga perasaan anak ini hanya punya utang jasa sama orang yang tidak sholat. Lama-lama kenangannya apa? Ternyata orang yang tidak sholat itu lebih manusiawi ketimbang yang sholat. Singkat cerita anak ini akhirnya nggak sholat. Ketika anaknya itu nggak sholat, orang tuanya itu coro Jawan itu tobat, minta maaf sama bapak, sama saya. Era kiai saya minta, karena melihat Mbah Maimun itu di rumahnya ya ada TV, bapak saya di rumah ada TV, juga ada motor. Ketika sowan, walhasil intinya diceritain kenapa banyak kiai alim yang longgar di rumah ada TV, ada HP, ada motor. Ternyata karena jangan sampai anak kita pertama merasa utang jasa itu sama orang lain. Nah, kalau orang lain ini yang orang nggak bener bisa berabe kan. Nah pondok juga gitu, kalau terlalu ketat HP, terlalu ketat apa, ternyata HP ini barang mewah, barang wow, kebetulan yang nilai orang lain. Dan akhirnya santri ini merasa utang jasa sama orang. Nah, ya kalau orang lain ini tepaan orang soleh, kalau enggak
Makanya ibu-ibu juga situ, senyum tuh barang mewah. Ternyata bapak-bapak kenangannya sama bakul kopi, tidak sama istrinya. Akhirnya yang diingat ya bakul kopi, karena senyum itu mewah. Ini sekaligus jawab pertanyaan yang Aina, minta keadilan. Saya juga minta keadilan. Ya itu sudah komplit, jawaban itu sudah. Pokoknya kita kondisikan al-insan abdul ihsan. Jadi itu tidak bisa ndak. Makanya ngelola anak-anak itu ya harus hati-hati, ngelola istri, ngelola suami, ngelola komunitas masyarakat. Kenapa kiai itu harus dermawan? Kenapa orang baik harus dermawan? Kalau yang dermawan orang fasik, pasti orang fasik ini yang punya pengaruh, karena al-insan abdul ihsan. Makanya ini kembali lagi ke kitab Ar-Risalah tadi. Saya berkali-kali kalau ngaji bilang, tasodaku walau bitolkoti wajin. Kamu disuruh sodako meskipun senyum. Senyum itu dalam fikih formal dikatakan sunnat. Tapi dalam konteks sudah kompetisi itu bisa wajib. Di rumah nggak pernah ada senyum, di warung kopi ada senyum terus. Kira-kira menang mana? Sama. Ketemu preman disuguhi kopi senyum, sowan kiai diamu itok. Akhirnya masyarakat mau ke preman karena di sini lebih dimanusiakan ketimbang kalau sowan kiai dimarah-marahin tok. Akhirnya konsep Nabi Tolkoti Wajin tidak lagi kita katakan sunnah tapi wajib. Makanya berarti ibu-ibu senyum sama suaminya wajib. Tapi kalau disenyumin terus ya wong lanang ya dablek itu, dikira nggak pernah salah. Berarti marah juga? Ya sudah, tidak usah diwajibkan, sudah dilakukan, alhamdulillah. Jadi menurut saya ngadepi fenomena sosial apapun kita harus punya kaidah ilmiah yang permanen, yaitu al-insan abdul ihsan. Semuanya fikih, semuanya solusi, semuanya teori itu pasti kembali ke situ. Kalau kita lebih menarik karena ihsan kita, pasti orang ke kita. Tapi kalau kita jeblok secara sosial, ya dibayangkan Allah itu walau kunta fadlul qalbi lan faddu min hauli. Kalau seorang pemimpin itu kok wangkot, angkuh, tidak simpatik, pasti lan faddu min haulik, pasti orang itu bubar. Jadi itu jawaban umum, tapi insya Allah menjadi solusi untuk ngelola anak kita. Saya sampai sekarang itu ya biasa ngedusi anak saya, jalan-jalan sama anak saya, supaya utang jasanya anak itu sama orang tuanya. Istri saya itu keluarga Sidogiri. Itu saya pernah bilang, kalau anak saya minta uang jajan, meskipun saya tidur agar dibangunin oleh anak saya. Kata istri saya kan, yaitu nanti melatih tidak sopan. Tapi akhirnya saya beri penjelasan secara ilmiah. Yang wajib jajano anak itu orang tuanya, jangan sampai ganggu mbak-mbak atau kangkang. Sehingga korbannya ya harus saya, bukan orang lain. Jadi kita harus kadang-kadang lebih bicara ilmu ketimbang akhlak. Apa artinya anak kita berakhlak sama orang tua, tapi anak kita pas mau jajan ngel-ngel orang lain. Nah hal-hal seperti itu supaya apa? Anak kita punya kenangan, saya bisa jajan karena bapak saya bisa jajan karena dituruti bapak saya. Tapi kalau kenangannya sama tetangga, dan kebetulan tetangga kita misalnya kurang baik, maka nurutnya sama tetangga yang kurang baik ini. Jadi ini menurut saya ini karena masalah ijtihad. Neng Ana boleh gak setuju ya karena ini masalah ijtihad. Tapi harus setuju, satu-satu diundang kok ora dituruti fatwane kan. Tapi yang jelas kaidahnya itu tadi pegang al-insan abdul ihsan. Sehingga kita bisa ngelola gimana orang-orang baik itu berjasa. Makanya ngendikane Rasulullah SAW masyhur itu, inna hadatin irtadaituhu li nafsi wala yusliha li hadatini illa sakha wa husnul khuluq. Agama ini sudah final, cuma yang bisa mengawal agama ini hanya dua, yaitu dermawan dan husnul khuluq. Jangan sampai orang lain yang nggak benar lebih berempati, lebih dermawan, sementara yang soleh kurang dermawan atau kurang empati, sehingga kompetisinya orang soleh ini kalah. Ya saya kira demikian. Ini mohon terakhir, mohon assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi nek sak mangkin anak-anak ini dakwanya panjenengan itu mencerahkan seluruh dunia. Bapak Ibu hadirin dan juga pemirsa dimanapun Anda berada yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk selanjutnya kita saksikan bersama penyerahan cindramata dari Ketua RMI Putri Kabupaten Kota Kediri kepada Gubernur Jawa Timur dan juga Gus Bahak. Mohon berkenan dengan hormat kepada Gubernur Jawa Timur Ibu Hajah Khofifah Indar Parawansa dan juga Gus Bahak untuk menerima cindramata dari
Ibu Nyai Hajah Aina, Ketua RMI Putri Kabupaten Kota Kediri. Alhamdulillah, kita saksikan bersama betapa bahagianya Neng Aina menggelar acara dan semua undangannya rawuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan hadirin, untuk selanjutnya kita bersama-sama akan berdoa, pembacaan doa oleh Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Abdullah Kafabihi Makhrus. Kami persilakan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa sallam. Salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka a'la darajat wa tuballighuna bi aqsal ghayat min jamil khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma srif anna syarra ma yanzilu minas sama wa ma yakhruju minal ard. Allahumma aslih dhata bainana wa alif baina qulubina wahdina sabilas salam wa najjina minadh dhulumati ila nur. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma walhamdulillah 'alal kulli hal wa na'udzubika min hali ahli nar. Allahumma kfina bihalalika an haramika baghnina bi fadlika. Allahumma rzuqna al-istiqamah wa husnal khatimah wa murafaqatal anbiya wa syafa'atul rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma salaka minhu nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa na'udzubika min syarri ma salaka minhu nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa antal musta'an wa alaikal balagh wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi hab li min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Rabbi hab li minas sholihin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasada. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana tawaffana muslimin wa qina bis sholihin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumil la raiba fihi. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allahumma ijma'na fi hadzal mad waj'al hadzal ma'dan ma'adan nafi'an mubarakah. Allahumma ij'alna wa auladana wa talamidana wa man ahsana ilaina wa man ahabbana fillah wa man awsana bi du'a wa man min ibadika sholihin wa min ulamaikal amilin waqsurna wa yaum fi zumrati ibadika sholihin tahta al-hasam fil jannah. Allahumma faqihna wa yaum fi Allahumma ij'alna wa iyyahum minat tawabin wa minal mutatahhirin ya Allah.
Allahumma arzuqna wa iyyahum ziyadatan fid din wa barakatan fil umri wa sihatan fil jismi wa sa'atan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa sahadatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut wa afan indal hisab wa amalan minal azab wa nasiban minal jannah warzuqna nadhar ila batikal karimi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma awsil thawaba ma qara'nahu minal fatihah wa ila nabiyil musaffar wa ila ikhwanihi minal anbiya wa sahabaina husan muassis pensalil bah ya ki Abdul Karim wa usul fafri ki Marzuki wa zawjat makhlus ki Mansur di jami'il muslimin. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'fu anhum waj'alil jannata ma'wahum. Allahumma bihaqqi sayyidina Muhammadin wa ali Muhammadin sallam irhamhum wa la tu'adzibhum. Allahumma nawwir quburahum, Allahumma wasi' quburahum, Allahumma barik faqrihim, Allahumma ij'al qabrahum rawdatan min riyadil jinan wa taj'al Allahumma irfa' darajatin fil jannah, Allahumma ij'al thawaba dzalika fida'an lahum minan nar wa sitran lahum minan nar wa nuran fi qabrihim wa nuran lahum inda siratal mustaqim. Allahumma rzuqna safa'atihim wa barakatihim wa karamatihim wa iyatahum wa anwarhum wa ulumahum. Allahumma inna nas'aluka wa natawajjahu ilaika bi nabiyyika Muhammadin ya Muhammad ya Nabi rahmah. Inna Allah tawajjahna bika ila rabbina fi qadhi hajatin hadil duqdalana. Allahumma fasafina fi anfusina. Allahumma ij'al balada insa baladan thayyibatan wa anta ghafurur rahim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana taqabbal. Allahumma arham ummata Muhammad, Allahumma aslih ummata Muhammad, Allahumma farij an ummati Muhammad. Subhana rabbikal izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim.
Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim bisil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya berkenan kepada Ibu Gubernur Jawa Timur, Ibu Hajah Khofifah Indar Parawansa, Gus Baha dan para kiai berkenan untuk berfoto terlebih dahulu dengan masyayikh dan berkenan sejenak berdiri dan berfoto bersama.